Sebagai bangsa yang multikultur, Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam perbedaan budaya, agama, ras, gender, dan adat istiadat yang lahir dan dianut dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman dan kekayaan budaya bangsa itu merupakan anugerah dan harus disyukuri oleh kita masyarakat Indonesia, dijaga dan diperdayakan demi kejayaan bangsa Indonesia. Indonesia juga memiliki provinsi yang banyak di negaranya. Salah satunya adalah Provinsi Lampung. Lampung merupakan salah satu nama provinsi Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Letak Provinsi Lampung berada di bagian paling selatan Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Lampung. Provinsi Lampung secara geografis terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Letaknya sangat strategis karena provinsi ini menjadi sentral penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Provinsi ini terdiri atas daerah pesisir, pulau kecil, dan laut. Hal ini mempengaruhi keragaman budaya di Lampung. Salah satunya bentuk rumah adat khas Lampung yang disebut Nawol Sesat. Rumah adat Nawol Sesat memiliki bentuk arsitektur yang umum digunakan pada rumah-rumah di Pulau Sumatera, yakni bentuk rumah panggung. Bentuk rumah panggung tersebut tidak lepas dari kegunaannya untuk mencegah jika sewaktu-waktu ada serangan dari hewan buas. Rumah adat Nawol Sesat dibangun menggunakan kayu, sedangkan bagian atap dibuat menggunakan daun ilalang. Pembuatan rumah panggung dengan bahan kayu akan mempertahankan posisi rumah dari bencana gempa bumi. Selain rumah adat khas Lampung, Lampung juga memiliki banyak keberagaman budaya dan ciri khas dari provinsi tersebut. Lampung memiliki potensi alam yang sangat beragam. Selain sumber daya alam yang begitu melimpah, letaknya yang berbatasan langsung dengan lautan membuat Lampung memiliki potensi kekayaan laut yang sangat melimpah. Selain kekayaan alam yang melimpah, Lampung juga memiliki kekayaan budaya yang tidak kalah tersohor bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Kebudayaan yang menarik dari Provinsi Lampung adalah makanan khasnya dan baju adat Lampung yang sangat unik. Lampung memiliki kain yang sangat khas, yaitu kain tapis. Kain ini berkesan sangat mewah karena pembuatannya dipadu padankan dengan penggunaan benang emas, sehingga menimbulkan warna berkilauan yang indah pada kain tapis. Kain tapis ini oleh masyarakat Lampung biasa digunakan dalam upacara-upacara adat atau ketika menghadiri acara-acara formal. Dalam menghadiri upacara-upacara adat atau acara yang sifatnya formal, masyarakat Lampung, terutama para wanita, sangat menghargai keindahan berpakaian. Mereka sering menggunakan kain tapis yang berkilau karena dihiasi benang emas. Kemewahan kain tapis tersebut makin indah ketika para wanita menambahkan berbagai aksesoris untuk dipakai, seperti gelang dan kalung tersebut terbuat dari emas. Senada dengan warna kain yang mereka pakai, pada kebanyakan pakaian adat di berbagai daerah, biasanya pakaian-pakaian tersebut tidak dilengkapi dengan sepatu. Pakaian adat Lampung merupakan pakaian adat yang tergolong lengkap dengan adanya tambahan penggunaan sepatu yang tepat, yaitu menggunakan selop beludru berwarna hitam untuk laki-laki dan perempuan. Penggunaan selop beludru biasanya dipakai oleh pengantin perempuan dan laki-laki yang sedang melangsungkan pernikahan. Lalu kebudayaan unik yang lain adalah makanan khasnya yang luar biasa enak. Beberapa jenis kuliner khas Lampung diantaranya adalah seruit, tempoyak, sambal Lampung, dan lapis legit. Semua jenis kuliner tersebut hampir pernah didengar oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan lapis legit, makanan asli Lampung ini sering dijadikan oleh-oleh meskipun tidak di wilayah Lampung itu sendiri. Karena keberagaman kebudayaan di Lampung, masyarakat Lampung mulai menerapkan konsep keberagaman. Dalam konsep semboyan Sang Bumi Riwai Jurai merupakan simbol keberagaman etnis dari budaya Lampung.
etnis pendatang tidak digolongkan sebagai jurang ketiga. Justru kelompok pendatang diposisikan sebagai ulun Lampung pada kedua kelompok budaya itu, yaitu pepaduan dan sehatin secara bebas dan terbuka, sesuai pilihan teritorial pemukiman dan penetapan ke dalam warga adat. Masyarakat adat Lampung sangat terbuka dengan kehadiran para pendatang, dan itu menjadi alasan kenapa pada masa pemerintahan Orde Baru, Lampung dijadikan sebagai tujuan transmigrasi, baik masyarakat asli maupun transmigran hidup rukun di tanah ini. Tidak mempermasalahkan etnis maupun agama. Agama-agama yang diakui negara semuanya ada di Lampung, mulai dari Islam yang memiliki persen kependudukan 93,55% di Lampung, Kristen Protestan 2,32%, Hindu 1,63%, Katolik 1,62%, dan agama Buddha 0,87% dari seluruh penduduk di Lampung, hingga Konghucu 0,01%. Di Lampung tidak pernah terdengar ada bentrokan sosial yang bersumber dari perbedaan agama. Semua agama mendapatkan tempat istimewa di Lampung, dan meskipun ada wilayah-wilayah tertentu yang didominasi oleh masyarakat dengan agama tertentu, dan di wilayah lain didominasi oleh masyarakat dengan agama lainnya, di antara kedua wilayah tersebut tidak pernah terjadi perseteruan. Misalnya masyarakat penganut agama Hindu bebas mendirikan pura di depan rumahnya tanpa takut diusik oleh penganut agama lain yang tinggal bersebelahan dengan tanahnya. Keanekaragaman juga tampak pada ragamnya. Bahasa yang ada di provinsi ini, selain bahasa Lampung sendiri, masyarakat Lampung juga menggunakan bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Bali. Namun uniknya dalam keseharian ketika mereka yang secara bahasa ibu memiliki bahasa yang berbeda-beda itu dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Manusia tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Mereka hidup berdampingan atau berkelompok di suatu tempat. Begitu pula dengan masyarakat Lampung yang hidup berdampingan di daerah mereka. Masyarakat Lampung pasti tak luput dari permasalahan atau konflik sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Permasalahan sosial yang cukup menarik perhatian dari Provinsi Lampung adalah kurangnya merata pembangunan infrastruktur di provinsi ini dan kurangnya lapangan kerja. Padahal di Lampung memiliki kebudayaan yang cukup tersohor dan keberagaman penduduknya. Begitu juga hasil pertaniannya yang membantu ekspor Indonesia. Banyak warga yang mengeluh kalau jalan di Lampung itu sangat jelek dan tidak ada gerakan dari pemerintah untuk memperbaikinya. Ada juga karena kurangnya lapangan kerja. Lampung hampir berada di garis kemiskinan sampai akhirnya pemulung dan pengemis kian bertambah. Hal ini terjadi karena pemerintah yang menelantarkan kota-kota yang jauh dari ibu kota. Padahal pemerintah selalu meningkatkan infrastruktur pembangunan di ibu kota. Seharusnya pemerintah dapat mengatasi masalah yang terjadi di Provinsi Lampung dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspirasi masyarakat, memberikan lapangan pekerjaan di daerah yang jauh dari ibu kota, dan memberikan biaya kepada orang yang benar-benar tidak mampu. Nah, selanjutnya ada aspek perekonomian di Provinsi Lampung. Di sini saya akan membahas di bagian kebijakan fiskal di Provinsi Lampung atau kebijakan perpajakan di Provinsi Lampung. Kebijakan fiskal di Lampung pada masa pandemi berdasarkan pasal 21 ditanggung pemerintah pada sektor tertentu wajib KIP dan wajib pajak kawasan berikat. Lalu PPh final UMKM ditanggung oleh pemerintah juga. Wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu dikenai PPh final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan dokumen yang sudah saya dapat dari Kementerian Perpajakan. Selanjutnya ada perekonomian
di Provinsi Lampung menyusun APBD-nya. Realisasi APBN sebagai salah satu instrumen fiskal di triwulan 1 2019 masih sangat rendah, di mana merealisasi pendapatan sebesar 1,91%, adapun penyerapan APBN sebesar 21,41% termasuk transfer daerah dan dana desa. Dari sisi APBD, realisasi pendapatan sebesar 5,77 triliun rupiah dan realisasi belanja mencapai 3,07 triliun rupiah sehingga terjadi surplus sebesar 1,91 triliun rupiah. Realisasi pendapatan dalam APBD sampai akhir tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 28,62 triliun rupiah dengan realisasi belanja 34,08 triliun rupiah. Ada pula sektor-sektor yang dapat dioptimalkan oleh masyarakat setempat agar menjadi pendorong perekonomian mereka. Salah satunya adalah di sektor pariwisata. Lampung memiliki potensi alam yang sangat kaya dan penampakan alamnya yang begitu indah. Hal ini tentu saja dapat dijadikan objek wisata untuk turis-turis di luar Lampung dan menjadi lapangan kerja yang baru untuk penduduk sekitar. Kalau tadi mengenai sektor yang dapat dioptimalkan oleh warga Lampung, sekarang adalah komoditas yang dapat menjadi potensi ekspor di Lampung. Komoditas ini adalah komoditas pertanian, karena Lampung memiliki potensi hasil panen yang cukup berkualitas dan tinggi. Hal ini tentu saja dapat dijual ke luar negeri dan menjadi bahan ekspor dari Lampung, dan tentu saja dapat memajukan perekonomian Lampung juga. Cara strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komoditas pertanian adalah memastikan petani selalu memproduksi bahan-bahan dan menghasilkan panen setiap tahun ataupun setiap bulan, dan juga memastikan bibit-bibit yang berkualitas agar hasil panennya tentu saja juga bagus dan dapat dijual ke luar negeri. Tadi adalah video penjelasan dan presentasi Provinsi Lampung. Indonesia tentu saja sebagai negara yang besar memiliki banyak provinsi dan keberagaman kebudayaan dari masing-masing provinsi. Kita sebagai warga Indonesia patut bangga dan melestarikan kebudayaan agar terus terjaga. Ini adalah akhir dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam video atau tutur kata dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Hope you like it and hope you enjoy. Thank you for watching.